Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai lingkungan sistem politik. Jadi, lingkungan sistem politik ini tetap memiliki keterkaitan dengan materi-materi yang kita sudah pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, di pertemuan minggu lalu, misalnya, kita bahas soal input, proses, dan output dalam sistem politik. Nah, lingkungan sistem politik ini berada dalam luar sistem politik itu sendiri, tetapi berpengaruh terhadap sistem politik. Pengaruhnya bisa kita lihat pada input, pada output, maupun pada proses sistem politik. Jadi lingkungan ini bisa berpengaruh pada tuntutan dan dukungan masyarakat, jenis tuntutan dan dukungan, alasan mereka memberikan tuntutan dan dukungan, termasuk misalnya pada jumlah dari tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Dari segi proses, lingkungan sistem politik ini mempengaruhi bagaimana pemerintah memproses tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Dan dari segi output sendiri, lingkungan ini juga bisa mempengaruhi apa yang akhirnya dilakukan dan kebijakan apa yang akhirnya diputuskan oleh pemerintah. Kita coba lihat secara kategori, kita bisa bagi lingkungan sistem politik menjadi dua. Ada yang sifatnya internal dalam artian dalam negeri sendiri, dan ada yang sifatnya eksternal, yaitu lintas negara. Kita coba lihat yang pertama. Untuk lingkungan internal, ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosial. Lingkungan fisik sendiri terdiri dari lingkungan geografis, demografis, dan sumber daya alam. Yang pertama, untuk lingkungan geografis, dari segi kebahasaan, geografis itu terdiri dari kata geo dan grafi. Grafi itu gambar atau tampilan, sementara geo itu adalah bumi, sehingga geografi berbicara soal apa-apa saja yang ada di muka bumi itu sendiri. Kita bicara misalnya soal letak suatu negara, apakah dia berada di ketinggian atau berada di pesisir, kedalaman lautnya misalnya, iklim suatu negara, letaknya pada negara lain, gitu ya. Jadi kita contohkan misalnya negara-negara yang maritim seperti Indonesia, tuntutan masyarakatnya jelas berbeda dengan negara non-maritim atau negara kepulauan atau negara gurun. Terus di sisi lain misalnya negara yang berada di 4 iklim, ya jelas berbeda dengan negara yang berada di 2 iklim. Sistem pendidikannya jelas berbeda, kebutuhan masyarakatnya tentu saja berbeda, kesehatan yang dihadapi masyarakatnya jelas berbeda, dan itu menimbulkan ragam tuntutan atau dukungan yang jelas-jelas berbeda satu sama lain, gitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat yang kedua, ada lingkungan demografis. Demografis ini berbicara soal komposisi, struktur, dan persebaran penduduk. Komposisi berbicara jumlah penduduk. Tentu saja yang secara logika sederhana kita bisa katakan bahwa semakin banyak penduduk, tentu saja akan semakin banyak tuntutan atau akan semakin banyak dukungan yang dihadapi masyarakat. Jadi negara-negara besar mungkin menghadapi tuntutan yang jauh lebih banyak daripada negara-negara yang jumlah penduduknya tidak banyak. Terus yang kedua kita bicara soal struktur penduduk misalnya. Soal struktur penduduk bisa terdiri dari masyarakat berdasarkan jenjang usia. Kita kenal konsep bonus demografi dan aging population misalnya. Untuk bonus demografi itu adalah kondisi di mana suatu negara memiliki masyarakat usia produktif jauh lebih banyak daripada masyarakat yang tidak produktif. Sehingga pemerintah punya banyak sekali atau pemerintah punya banyak sumber daya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan masyarakat di negara yang sudah mengalami penuaan atau aging population seperti di Italia, seperti di Jepang. Ya, negara-negara seperti itu akhirnya membuka diri untuk lebih ramah terhadap pendatang. Kebijakan-kebijakan migrasinya lebih longgar karena mereka butuh orang. Di Jepang banyak memberikan beasiswa, memberikan gaji yang tinggi terhadap pekerja-pekerja supaya banyak orang yang datang ke negaranya, karena siapa lagi misalnya akan menggerakkan perekonomian yang akan merawat masyarakatnya yang sudah mulai menua kalau itu bukan berasal dari negara-negara lain, sehingga relatif mereka punya kebijakan imigrasi misalnya lebih longgar, berbeda dengan negara-negara yang masih bonus populasi. Ya, mereka membatasi diri dengan imigran, tidak berikan banyak ruang untuk mereka mengerjakan atau
diberikan ruang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di Indonesia kita bisa lihat kasus misalnya tambang yang banyak sekali dikerjakan oleh warga negara asing, dan itu memunculkan protes dari masyarakat dengan asumsi bahwa, dengan argumen bahwa masyarakat berasa kita punya banyak sekali sumber daya manusia, kita justru kekurangan lapangan kerja, mengapa kemudian kita datangkan pekerja dari luar. Nah, di negara-negara yang struktur penduduknya menua, tentu mereka senang ketika banyak pekerja dari luar, sementara di negara bonus demografi seperti Indonesia, di mana banyak tersedia tenaga kerja dan sedikit lapangan kerja, tentu akan lebih resisten atau lebih menolak kebijakan-kebijakan yang mempermudah orang dari luar negeri untuk bekerja, begitu ya. Persebaran dan perpindahan bicara soal migrasi, soal imigran misalnya, soal transmigrasi, bagaimana perpindahan penduduk dan seterusnya. Jadi itu kelihatan bahwa dari sini kita lihat demografis itu berpengaruh terhadap sistem politik sendiri. Yang ketiga soal sumber daya alam. Jika demografi menggambarkan apa yang terjadi, apa yang ada di muka bumi, sementara sumber daya alam fokus pada di antara hal-hal seperti itu, di antara jenis-jenis kontur rupa bumi, mana yang bisa kita jadikan sebagai sumber daya yang bisa memberikan nilai tambah. Hutan misalnya, laut, pertambangan, dan lain-lain. Negara yang punya banyak sumber daya alam yang bisa dijadikan faktor produksi, itu tentu saja mereka tidak banyak memberikan tuntutan kepada masyarakat mereka untuk membayar pajak, karena mereka punya sumber daya yang besar. Di Arab Saudi misalnya, mereka punya banyak minyak sehingga masyarakatnya bisa kaya-kaya. Terus di masyarakat yang punya sedikit sumber daya alam, mereka mengembangkan sistem politik berbasis pada masyarakatnya, sehingga nilai tawar masyarakat juga lebih kuat. Ya, karena dananya misalnya banyak dipungut dari pajak masyarakat. Ya, kalau masyarakat banyak bayar pajak, tentu tuntutannya juga semakin besar, karena yang digunakan adalah dana pajak. Berbeda misalnya dengan para sultan-sultan yang di Arab, karena mereka merasa bahwa yang digunakan adalah sumber daya alam, bukan uang dari rakyat begitu. Nah, kita pindah ke lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan internal yang kedua, lingkungan sosial terdiri dari hankam, pertahanan dan keamanan, ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan hukum, ada sosial budaya. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama soal pertahanan dan keamanan. Anda bisa bayangkan apakah sistem politik itu bisa bekerja dengan baik di negara-negara yang setiap saat terjadi konflik. Di negara-negara yang terjadi konflik, ya secara otomatis biasanya militernya sangat kuat. Susah sekali mereka memberi peluang banyak pada masyarakat. Mereka butuh Mereka butuh kepemimpinan yang kuat, dan itu biasanya dicirikan oleh militer. Ketika mereka tidak punya musuh, kadang-kadang cari musuh. Dalam banyak kasus orang menyebutkan bahwa para pemimpin-pemimpin yang ingin terpilih kembali biasanya mereka menciptakan musuh supaya ada kesan darurat dan mereka muncul sebagai herois begitu ya, sebagai hero atau sebagai pahlawan begitu ya. Jadi negara-negara yang punya banyak ancaman baik dari dalam maupun dari luar, ya mereka punya alasan untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan tertentu. Di Indonesia kita punya gerakan separatisme, dan itu menjadi alasan untuk membatasi kebebasan masyarakat di Papua. Di Papua ya masyarakat relatif takut untuk berbicara karena persoalan ada gerakan separatisme di sana yang meskipun mereka bukan pelakunya, tetapi ada di antara mereka, sehingga mereka perlu hati-hati untuk berbicara begitu ya. Kelompok kriminal misalnya di negara-negara yang punya kelompok kriminal yang kuat, kita kenal seperti di Jepang ada Yakuza, di Italia ada banyak mafia-mafia, ya mereka secara tidak langsung jelas berpengaruh terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik itu. Dia bisa mempengaruhi pergantian kekuasaan, bahkan bisa mempengaruhi sejumlah kebijakan tertentu, atau bisa mempengaruhi bahkan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Jadi lingkungan pertahanan dan keamanan ini jelas berpengaruh. Belum lagi kalau kita bicara soal konflik dengan negara lain. Negara-negara yang punya konflik
seperti Korea Utara dan Korea Selatan, jelas militer mereka dikembangkan dengan sangat kuat. Korea yang selalu merasa terancam dengan banyak negara lain, ya kita bisa lihat mereka akhirnya memilih model negara totalitarian yang menyebabkan pemimpin itu punya kekuatan sangat besar dari kontrol militer gitu ya. Yang kedua, kita di lingkungan sosial ada lingkungan ekonomi. Kita bicara soal potensi sumber daya pendapatan, kondisi ekonomi makro, faktor produksi dalam negeri, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu kita bisa melihat bahwa masyarakat punya tuntutan yang berbeda dari segi lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi makronya misalnya pendapatan negara, semakin banyak sumber pendapatan negara, berpengaruh ke banyaknya tuntutan yang bisa diakomodasi. Tentu berbeda negara kaya misalnya menghadapi tuntutan masyarakat yang banyak dengan negara yang terbatas sumber dayanya. Yang terbatas sumber dayanya perlu mempertimbangkan mana yang dananya cukup. Kita lihat saja misalnya di Makassar itu sudah ada banyak jalan yang rusak, tapi karena kita punya dana yang terbatas, pemerintah tidak bisa memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Terus faktor-faktor produksi dalam negeri, seberapa besar misalnya masyarakatnya mandiri secara ekonomi. Kalau masyarakat banyak yang mandiri secara ekonomi, maka tuntutan mereka ke pemerintah tidak lagi pemerintah banyak mengatur banyak hal, tetapi pemerintah cukup menjadi pengatur saja. Jadi cenderung punya keinginan untuk bebas begitu ya. Dan terakhir ada persoalan kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini jelas berpengaruh ke sistem politik ketika masyarakatnya banyak sejahtera dengan masyarakatnya yang tidak sejahtera. Lari-larinya bisa ke persoalan perbedaan tingkat pendidikan misalnya, kemampuan masyarakat dan lain-lain. Jadi jelas bahwa faktor ekonomi ini berpengaruh ke sistem politik. Selanjutnya kita ada hukum. Di lingkungan hukum ada kita berbicara soal keadilan, soal kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan soal penegakan hukum. Apakah misalnya penegak hukumnya bersih, apakah penegak hukumnya independen, apakah lembaga-lembaga penegak hukumnya yang didesain supaya mereka independen, atau mereka punya kebebasan dari segi intervensi politik. Kita bisa lihat perbedaan misalnya dari segi undang-undang KPK. Ketika KPK itu independen, tentu berbeda ketika KPK berada di bawah eksekutif. Bagaimana keadilan itu ditegakkan di suatu negara, bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum jelas berpengaruh terhadap sistem politik. Ketika masyarakat misalnya tidak patuh, maka tindakan-tindakan pemerintah juga menjadi sangat terbatas. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara soal bagaimana penegakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menuntut atau mendukung terhadap satu kebijakan tertentu. Terakhir, di lingkungan sosial ada sosial budaya. Bagaimana kondisi sosial budaya? Yang pertama ada keragaman dalam masyarakat. Apakah masyarakatnya homogen atau heterogen? Di negara itu apakah misalnya terdiri dari satu etnis saja atau multi etnis? Apakah yang kedua berbicara soal keterbukaan terhadap budaya, apakah mereka toleran terhadap negara lain? Ini juga berkaitan dengan etnosentrisme. Ketika negara-negara itu dikuasai oleh satu kelompok etnis tertentu, maka biasanya ya tidak memberi ruang bagi etnis-etnis lain yang menjadi minoritas, gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban berkuasa itu bukan murni soal agama, tapi ada juga soal etnisitas. Jadi negara-negara atau daerah-daerah yang banyak mendapat penindasan setelah penguasaan pasukan Taliban itu disinyalir sudah bukan murni karena persoalan agama, tapi ada persoalan etnosentrisme. Terus ada pembauran dalam masyarakat. Apakah misalnya kita di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika sehingga ya kita bisa dengan mudah bertoleransi dengan suku lain, dengan agama lain, dengan ras lain dari masyarakat. Tapi negara-negara yang tidak punya seperti itu, mereka punya banyak sekali tantangan dalam sistem politiknya. Misalnya mereka ada konflik, ada politik identitas. Jadi kalau politik identitas itu kita bisa lihat di
Ada negara kecil di Afrika, saya lupa namanya. Di sana ada dua suku yang sering berkonflik, suku Hutu dan suku Tutsi. Siapa di antara mereka yang memegang kekuasaan biasanya akan melakukan represif terhadap negara atau terhadap etnis lain yang tidak berkuasa begitu. Jadi ada banyak konflik terjadi di masyarakat, ada banyak tuntutan-tuntutan masyarakat tentu saja lebih mengutamakan persoalan keamanan, persoalan kesetaraan, dan lain-lain. Dan terakhir di sosial budaya ada perkembangan teknologi. Banyak pakar yang memisahkan ini menjadi satu lingkungan sendiri, tapi saya masukkan menjadi satu proyek atau satu produk sosial budaya. Jadi perkembangan teknologi jelas mempengaruhi sistem politik. Misalnya bagaimana masyarakat menyampaikan tuntutan, bagaimana pemerintah peka terhadap tuntutan masyarakat. Masyarakat misalnya sekarang punya satu kekuatan yang namanya trending topics yang bisa mempengaruhi pemerintah secara cepat. Jika itu mendapat perhatian publik, menjadi pembicaraan dan menjadi trending topik di sosial media, biasanya pemerintah akan lebih cepat mempengaruhi. Kita belum lagi berbicara soal misalnya teknologi yang membantu pemerintah membuat kebijakan publik, itu sudah ada teknologinya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dipengaruhi dari sistem politik berdasarkan perkembangan teknologi di satu negara. Itu tadi kita berbicara soal lingkungan internal, khususnya di lingkungan sosial. Sekarang kita coba pindah ke lingkungan eksternal, dalam artian lingkungan di luar suatu negara itu sendiri. Yang pertama ada sistem politik internasional. Ini berbicara bagaimana keberadaan lembaga-lembaga ultranegara atau lembaga-lembaga yang merangkum atau menjadi kekuatan yang kekuatannya terdiri dari banyak negara, misalnya NATO, misalnya PBB dan WTO, World Trade Organization. Ada juga ideologi internasional. Dulu sempat sistem politik di Indonesia terpengaruh sangat kuat oleh ideologi internasional, antara ideologi liberalisme yang dibawa oleh Amerika dan sekutunya, dan ideologi komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet dan sekutunya. Dan konfliknya itu berpengaruh dalam politik dalam negeri. Kita bisa lihat sampai ada proses kudeta, sampai ada proses penjegalan di mana-mana, proses ambil alih kekuasaan, itu salah satunya dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang di dunia internasional. Dalam sistem politik internasional juga ada persoalan ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi ada negara adidaya atau negara superpower. Kita punya nilai tawar yang lemah ketika kita berhadapan dengan negara-negara seperti itu. Hari ini misalnya Indonesia diperhadapkan pada kasus G20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Amerika akan menolak bergabung di G20 di konferensi tingkat tinggi ketika Rusia tetap diundang, tapi Indonesia dalam posisi ini juga agak tertekan ya, sulit mengambil keputusan karena di satu sisi Amerika punya sumber daya yang kuat, kita tahu Amerika sebagai negara adidaya, dan di sisi lain Rusia juga mitra yang sangat kuat bagi Indonesia. Jadi sistem politik itu berpengaruh. Belum lagi kalau kita bicara soal misalnya keputusan-keputusan PBB atau keputusan NATO. Dalam kebijakan publik ada yang namanya ratifikasi. Jadi jelas ratifikasi itu ketika PBB misalnya mengeluarkan piagam tertentu, maka Indonesia perlu untuk meratifikasi atau mengadopsi kebijakan itu ke dalam kebijakan yang ada di Indonesia. Kita sudah lihat banyak lah, misalnya soal HAM, ada hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia yang diakui konstitusi kita ya banyak sekali diadopsi dari keputusan atau piagam-piagam keputusan dunia internasional. Yang kedua, lingkungan eksternal ada sistem ekonomi internasional. Misalnya soal keberadaan multinational corporation atau perusahaan MNC, perusahaan-perusahaan besar itu, karena operasi mereka lintas batas, mereka berproduksi di Amerika misalnya, kumpul bahan bakunya di Cina, pabriknya di Indonesia misalnya. Nah, ini saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan batas-batas wilayah negara menjadi kabur. Ini yang kita kenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi itu ya mengaburkanlah batas-batas negara. Jadi pergerakan modal, pergerakan uang, dan pergerakan kepentingan
itu tidak bisa lagi dibatasi antar negara-negara, melainkan lintas negara. Yang kedua ada soal ekspor impor, bagaimana kapasitas, bagaimana peraturan ekspor di satu negara, bagaimana kalau kita mau impor misalnya di negara-negara lain, ini menjadi kasus yang mempengaruhi. Kita pernah bahas misalnya di pertemuan-pertemuan kita bahwa Indomie yang kita makan saja itu adalah sebuah produk politik. Dia dipengaruhi oleh sebuah sistem politik. Karena sistem politik kita terbuka, sistem politik kita memungkinkan kita bernegosiasi dengan banyak negara lain, sehingga kita bisa mengekspor bahan baku yang dijadikan sebagai bahan utama penyusunan mie instan. Jadi ya ekspor impor itu berpengaruh. Kasus lain misalnya soal ekspor rokok. Jadi di Indonesia ada satu produk rokok kretek yang menjadi ciri khas Indonesia. Begitu kita mau kirim ke negara luar, di Amerika misalnya, itu terkendala karena mereka menerapkan kebijakan tidak boleh mengekspor rokok kretek karena dinilai tingkat kesehatannya lebih membahayakan gitu. Itu kebijakan yang mereka buat sementara di satu sisi, di sisi lain mereka meminta kita untuk mengurangi biaya impor masuk barang-barang mereka gitu ya. Jelas ini berpengaruh secara tidak langsung, jelas berpengaruh pada output, pada tuntutan masyarakat juga. Terus jalur distribusi internasional, kita lihatlah kasus distribusi itu peredaran barang dan jasa. Sekarang begitu penetapan larangan terbang di Rusia, jalur distribusi internasional ini menjadi berbeda sehingga menyebabkan masyarakat itu bisa terbatas pergerakan barang dan jasa antar daerah begitu ya. Dan kita tidak bisa menyepelekan hal-hal seperti ini. Soal kebutuhan pangan saja yang selama ini kita banyak ekspor misalnya, ketika itu tidak tersedia dan menjadi langka, biasanya akan menyebabkan gerakan protes besar-besaran. Kita bisa lihat Soekarno diturunkan setelah terjadi krisis pangan. Soeharto juga seperti itu, terjadi harga kebutuhan barang pokok itu melambung naik, dan Jokowi hari ini merasakan ketika harga minyak menjadi naik, kita menghadapi gerakan mahasiswa yang terkoordinir dengan cepat, berbeda dengan isu-isu lainnya begitu ya. Ada produk domestik regional bruto dan ada nilai tukar mata uang tertentu gitu. Ini yang terjadi dalam sistem ekonomi internasional yang mau tidak mau berpengaruh ke sistem politik kita. Dan yang terakhir ada sosial budaya internasional. Jadi ada faktor sosial budaya internasional termasuk misalnya perkembangan ilmu pengetahuan. Itu berpengaruh ke sistem politik. Apa yang kita rasakan hari ini, misalnya dengan proses reformasi birokrasi, sedikit banyak itu terpengaruh oleh perkembangan ilmu administrasi di internasional. Dulu ada konsep good governance yang dikembangkan dari praktek yang dilakukan oleh Amerika dan itu dibukukan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, akhirnya diadaptasi di Indonesia. Kita belajar misalnya soal open government, keterbukaan, itu dimulai dari Amerika, dilaksanakan oleh Obama, lalu kemudian dikonseptualisasi menjadi teori dan diterima secara umum di banyak negara. Itu yang menjadi bahan baku kita untuk melakukan proses reformasi birokrasi. Yang kedua ada soal bahasa internasional. Bagaimana bahasa hari ini misalnya kita bersaing antara Malaysia dan Indonesia untuk menjadikan bahasa itu menjadi bahasa ASEAN begitu ya. Dan terakhir ada etnosentrisme. Etnosentrisme satu wilayah. Kita bisa lihat di Palestina misalnya dan Israel, jelas itu ada etnosentrisme. Meskipun mungkin kita menyebut itu sebagai konflik agama, tapi ada juga konflik etnosentrisme antara Yahudi dan non-Yahudi. Untuk Anda ketahui, Yahudi itu bukan sekedar agama, tapi juga persoalan ras atau garis keturunan, begitu ya. Dan itu menyebabkan konflik, menyebabkan tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan masyarakat internasional menjadi berbeda. Hari ini misalnya kita mendukung Palestina, ya salah satunya karena persoalan etnosentrisme, karena ada kesamaan yang kita miliki dengan mayoritas masyarakat di Palestina. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian yang menjadi bahan pembahasan kita di lingkungan sistem politik. Jadi pada intinya lingkungan sistem politik itu berpengaruh
terhadap sistem politik. Dia berada di luar sistem politik, tapi mempengaruhi tuntutan, mempengaruhi dukungan, mempengaruhi proses konversi tuntutan dan dukungan itu, serta jelas mempengaruhi tindakan dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.